Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi muslimin wa muslimat. Allah dalam ibadah suruhin nama kana masyarakat al-ard ila Allah bagi Allah sesuatu yang kita lakukan sendiri wa man amala muslim dari Allah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para muhtaramin wa muhtaramat, para kiai, para asatidz, ustadzah yang Allah muliakan, para bapak ibu, saudara-saudari sekalian, segenap para jamaah, khususipun takmir masjid dan rumah Ibu Pakis dan Kansal yang berbahagia dan yang saya hormati juga. Monggo sareng-sareng kita awali dengan memanjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah rahmat hidayah. Alhamdulillah malam hari ini kita kembali bisa bertemu, bertatap muka, beristiqomah, hadiri pengajian fikih rutin sing diadakan setiap dinten Rebo malam Kamis bertempat di Masjid Bidadari Rumah Pakis dan Kansal. Tentunya harapan kita inti keikhlasan kula panjenengan menghadiri pengajian rutin pada malam hari ini bisa mengantarkan kita semua untuk meraih rahmat Allah, ampunan Allah, ridha Allah Subhanahu wa taala. Mugi Allah terus meridai bertahan dengan hidup kula panjenengan, mudah-mudahan kelancaran setiap urusan-urusan kita, baik urusan-urusan yang terkait dengan dunia kita, lebih-lebih akhirat kita, sehingga diharapkan kita dan keluarga kita mudah-mudahan menjadi manusia-manusia yang digolongkan sebagai manusia yang selamat bahagia dunia akhirat. Amin Allahumma. Para rawuh ingkang pinulungan monggo dilanjut malih. Kalau ini sedikit kita membahas jamak. Jadi sebab-sebab yang diperbolehkan menjamak itu yang pertama sebab bepergian, itu boleh jamak takdim, boleh jamak takhir. Yang nomor kali sebab hujan itu hanya boleh jamak takdim mawon.
sebab sakit jamak takdim boleh, jamak takhir boleh. Mangke wonten syarat-syaratnya, nggih. Terus kalau ini sempat dibahas lebih utama mana menjamak atau tidak menjamak dalam kondisi musafir. Memang lebih utama adalah meninggalkan tidak menjamak, ya, tidak menjamak sholat, kecuali ketika hari Arafah, ya, bagi mereka-mereka yang menunaikan ibadah haji itu jamak takdim zuhur asar, asarnya ditarik ke waktu zuhur, dan ketika di Musdalifah ya, jamak takhir hari dan isya, maghribnya ditarik ke waktu isya. Nah, terus malam hari ini kita akan melanjutkan jamak di antara dua sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Sing pertama wau mana yang afdol antara menjamak atau meninggalkan jamak bagi yang musafir. Ternyata jawabannya lebih utama meninggalkan jamak. Tapi mboten napa-napa ketika panjenengan melakukan ya jamak mboten napa-napa. Yang lebih utama. Nah, terus yang nomor kali idza kana musafiran, apabila dia musafir fa ayyuma afdal, mana yang lebih utama? Jamu takdim am jamu takhir? Yang lebih utama mana? Jamak takdim atau jamak takhir? Terus ketika panjenengan musafir, nah ini lebih utama mana? Ketika panjenengan ingin menjamak, kira-kira jamak takdim atau jamak takhir? Jawabannya nomor fi tafsir, ada beberapa rincian. Yang pertama, idza kana sa'iran fi waqtil ula, apabila dia melakukan perjalanan itu fi waqtil ula, pada waktu yang pertama. Pada waktu yang pertama, berarti zuhur atau maghrib, ini waktu pertama. Wa nazilah, dan dia berhenti atau beristirahat atau singgah, sudah nyampe lah, atau singgah fi waqti tsani, pada waktu yang kedua, maka fajam'ut takhir afdal bil ittifaq, maka jamak takhir itu lebih utama sesuai dengan kesepakatan para ulama. Ini maksudnya kita waktu pertama panjenengan perjalanan, nyampenya, istirahatnya atau berhentinya pas di waktu yang kedua. Contoh, panjenengan kepergian jam 10 siang, nyampe tempat itu sore jam 4. Nah ini berarti kan panjenengan nyampenya di waktu kedua, sore. Nah kalau nyampenya di waktu kedua, ya, atau singgahnya atau istirahatnya di waktu kedua, maka lebih utama jamak takhir. Jadi dilihat dari sampainya, berhentinya. Nah yang kedua, idza kana nazilan fi waqtil ula, apabila berhentinya itu pada waktu yang pertama, wa sayran fi waqtil tsaniyah, dan dia melakukan perjalanan lagi pada waktu yang kedua, maka jamu takdim afdal bil ittifaq, kan jamak takdim itu lebih utama berdasarkan kesepakatan para ulama. Jadi ketika panjenengan katakan tadi berangkat jam 10 siang, berhenti singgahnya jam 1 istiqomah, maka panjenengan lebih diutamakan untuk menjamak takdim. Jadi langsung sholat zuhur, waktunya menyambung jamak takdim. Kenapa? Karena
istirahatnya itu berhentinya pada waktu yang pertama. Ya, kalau waktu yang kedua maka yang diutamakan adalah jamak takhir dan Pak. Walhasil pokoknya gampang ini panjenengan tinggal mawon, panjenengan itu nasilnya istirahatnya berhentinya di waktu yang mana. Kalau waktu yang pertama berarti sunat jamak takdim, kalau waktu yang kedua berarti afdol jamak takdim. Lah terus kalau idza kana nazilan fi waqtima aw sayran fi waqtima, apabila berhentinya itu pada waktu pertama dan kedua. Contoh panjenengan pun nyampe, ya sudah nyampe, katakan panjenengan ke Jakarta wis nyampe, ya sudah ada bepergian lagi. Hari pertama kan panjenengan termasuk musafir, gitu kan? Nah posisi sudah nyampe, sudah berhenti. Jam pertama, waktu pertama, ya waktu kedua pun juga saya tetap nang Jakarta. Nah ini yang lebih utama yang mana? Menjamak takdim atau jamak takhir? Kalau menurut Ibnu Hajar disunahkan jamak takdim. Kenapa kok disunahkan jamak takdim? Alasannya barokatun lidimah, ya supaya segera mungkin terbebas lidimah dari tanggungan. Supados kalau panjenengan wis gak ditanggungan malih ngeten Pak maksudnya. Jadi wis gak ditanggungan kalau sholat wis mari. Nah, ini menurut Ibnu Hajar. Ya dados nek panjenengan kondisi musafir itu justru di apa? Lebih afdol ya, diutamakan selalu jamak takdim. Selalu jamak takdim. Alasannya gini kok, supaya kita terbebas dari tanggungan. Wis, katakan zuhur ya, asar kita katakan zuhur, wis selesai. Asar harus kita tanggungan. Maghrib bisa, setelah maghrib misalnya kita lihat waktu maghrib, ya, wis kita tanggungan. Nah itu lebih utama. Ya. Sabun, saya dipahami waktu ini. Bon, saniki syuruhu jamak takdim, syarat-syaratnya ya diperbolehkan jamak takdim. Kalau kemarin kita bahas syurutu al-qasriyah, syarat-syarat diperbolehkan mengkosor. Ya, kalau ini kita seiring namanya dengan ya diantaranya sholatnya harus 4 rakaat, ya, menuju pada tempat yang jelas, ya, mantan itu pepergiannya diperbolehkan dan pergi untuk maksiat, ya. Terus mantun itu ada tujuan yang benar, ya. Nyampe 2 marhalah, ya. Dan mengetahui diperbolehkannya kosor, ya. Dan seterusnya, ya. Niku syarat-syarat diperbolehkan kosor. Nanti ini syarat diperbolehkan jamak takdim, ya. Sebab nanti wonten malih syarat diperbolehkan jamak takhir, enten malih. Syarat-syarat diperbolehkan jamak takdim wonten pinten sab'atun, ada 7. Yang pertama al-bada'ah bil ula, mendahulukan sholat yang pertama. Ya, at-tartib maksudnya tertib, urut. Fayabda'u bi sholatil ula, maka dia harus mendahulukan sholat yang pertama. Contoh, zuhur pasangannya asar. Ya, maghrib pasangan ini isya. Lah nek panjenengan kepingin menjamak takdim, maka harus urut zuhurnya dulu, setelah itu baru sholat isya. Mboten angsal panjenengan asale dhisik manten iku zuhur mboten angsal. Itu kalau jamak takdim. Beda dengan jamak takhir. Jamak takhir mangke wonten nggih, enggak apa-apa. Nek jamak takdim harus urut maghrib isya, berarti maghrib dhisik. Setelah maghrib baru isya. Ngoten. Nggih. Sampun. Yang kedua, niatul jam'i fiha, niat jamak takdim. Jadi harus niat. Kapan niatnya? Nah, ini
jam'at takdim fi adna'i sholatil ula. Niat jamak takdim itu pada pertengahan sholat yang pertama, walau ma'asalam, walaupun bersama salam. Ya, fayajuzu fi adna'i sholat kuliah, maka boleh ya, niat sholat jamak takdim itu pada pertengahan sholat ya semuanya. Walau syarat dan tidak disyaratkan antakuna adna takbiratul ihram, tidak disyaratkan niat jamak takdim itu ketika takbiratul ihram saja ya. Walakin al-afdal, akan tetapi yang utama antakuna adna, justru yang afdal itu adalah pertengahan sholat ya Pak. Ya. Kalau kita tradisi kalau panjenengan biasanya niat jamak takdim itu kapan? Ketika takbiratul ihram. Contoh saat ini, kalau contoh akan zuhur kali asar, dengan sholat zuhur, itu niatnya biasanya usolli fardhu dhuhri. Nek panjenengan kosor ya, usolli fardhu dhuhri rakaataini. Nggih, qasran jam'a takdimin. Nggih, jam'a takdimin ma'al asri. Ma'a itu sama, berarti jamak takdim sama asar. Oke, fardhu lillahi ta'ala. Matur panjang takbir Allah. Nah, ketika takbir itu sudah niat. Kalau saya sholat zuhur kosong jamak takdim dengan asar. Oke. Lah, niat seperti ini mboten apa-apa. Tidak apa-apa. Tetapi sing afdol itu para bapak, justru niat jamak takdim itu di pertengahan di pertengahan di pertengahan. Tapi nek damel kula panjenengan sing pelajaran wis mending pas niat niku wae. Kalau di pertengahan boleh, contoh panjenengan tahiyat awal atau bahkan sampai tahiyat akhir panjenengan salam assalamualaikum, itu langsung niat wis aku niat jamak takdim. Niat jamak takdim. Mboten niku mboten apa-apa. Ya, tidak apa. Sing penting niat. Kalau tidak ada niat sama sekali sampai sholat pertama itu habis, saya berarti mboten sah. Karena niat jamak ini adalah termasuk syarat diperbolehkannya menjamak takdim. Betul bingung ya? Nah, biasanya lari-lari ini lari sekolah ya. Nah, itu nek belajar ya bisa niate. Sholli fardhu dhuhri raka'ataini qasran jam'at takbir ma'al asri. Nah, ketika takbir Allah wis niat. Boten apa. Nggih, nah, adapun sekali lagi yang utama itu justru niat jamak takdim itu di pertengahan sholat, bukan di awal takbiratul ihram. Lah niat itu tengah hati loh Pak. Niat itu di hati. Jadi ketika pertengahan sholat langsung niat mboten apa-apa. Namun itu yang kedua. Syarat yang ketiga, baqa'u waqtil ula. Adanya waktu yang pertama. Nek panjenengan niat jamak takdim, berarti waktu pertama itu kedah tasik wonten. Nek pun telas dhuwure wis entek berpuasa, ya iku jenenge kudu jamak takdim. Panjenengan niat jamak takdim mari bisa, tapi mari waktune wis entek. Nggih mboten saged. Oke, nah makanya di sini syarat yang ketiga itu diperbolehkan menjamak takdim adalah waktu yang pertama masih ada, walaupun yang mriki lho nggih, walaupun masih adanya itu bisa dipergunakan untuk sholat 2 rakaat. Contoh saat ini isai jam pinten? Ya wis katakan jam setengah itu lebih pinten Pak? 6. Lebih 6 menit. Nggih, panjenengan musafir nyampe nya itu katakan jam 6 seperempat.
sembarang macam ini, ya. Mantut jam datang 10 menit, ya. Berarti jam setengah 7 kurang 5, ya. Jam 6 lebih 25 menit. Nah ini kalau waktu ini mepet, ya. Buat apa-apa. Panjenengan jamak takdim tidak apa-apa karena masih ada waktu sekitar 10 menit, 15 menit itu buat apa-apa. Nah, tetapi kalau waktunya sudah habis, dengan sendirinya panjenengan sudah tidak diperbolehkan menjamak takdim oleh ini jamak takdim. Kadang-kadang wonten tiyang wis mepet, walaupun awak wis nyampe mepet wis jamak takhir ae nggih mboten apa. Tetapi kalau kembali pada pembahasan lebih utama mana, nah, juga ketika panjenengan sudah nyampe di waktu yang pertama, maka lebih utama jamak takdim. Nomor 3, nomor sekawan al-muwalat bainahuma. Mualat itu langsung, layatul fasl, tidak boleh ada jeda terlalu lama. Baina sholatain, di antara dua sholat. Mantun sholat duhur, nggak usah wiritan. Mantun sholat duhur, panjenengan langsung berdiri lagi untuk menunaikan sholat asar. Mantun sholat maghrib, nek keping jamak takdim langsung berdiri lagi menunaikan sholat isya. Nek panjenengan ada fasal, ada jeda waktu dengan wiritan, mari sholat maghrib, wajib kabeh, alhamdulillah, Allahu akbar, setelah itu baru panjenengan sholat isya. Jadi boten ansah. Jamak takdim itu harus mualat, tidak boleh terpisah antara dua sholat ini dengan pisah yang lama. Kalau lepas nek komat boten napa-napa. Mantun sholat maghrib terus panjenengan Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Diputus dengan iqamah saja tidak apa. Nah, di sini wabatu sebagian para ulama berpendapat ukuran al-fasl, jarak antara sholat satu dengan sholat kedua ini ya tidak boleh dipisah. Sedurasinya itu ukuran 2 rakaat yang ringan. Saat ini ukuran 2 rakaat ini kita panjenengan sholat ya paling tidak 3 menit, 5 menit, 3 menit lah. Jadi 3 menit, 5 menit. Jadi kalau terlalu lama dipisahnya sampai 5 menit, maka jamak takdimnya batal dengan sendirinya. Nanti ketika isya, sholat isya sendiri. Jadi yang tadi sudah dinyatakan bukan jamak. Sholat maghrib biasa, pagi isya biasa. Terus yang kelima, dhannu sihatil ula fala yajuzul jamu ma'a butlan sholatil ula. Sholat yang pertama harus sah. Dhuhur asar jamak takdim, maka dhuhur harus sah dhisik, Pak. Nek panjenengan menurut saya gak sah. Boten sah langsung sholat asar. Nah, ini boten sah. Maghrib isya, maghrib gurung sah. Kok langsung sholat isya boten sah. Jadi harus yakin bahwa sholat yang pertama itu sah. Setelah itu lanjut sholat yang kedua. Ada. Boten pertanyaan. Ini akan perjalanan ke Bandung ya Pak? Perjalanan ke Bandung. Perjalanan dengan bis. Dari syarat kilometernya udah memenuhi syarat. Berangkat dari sini jam 5 sore. Jam 5 sore. Terus karena mau sholat maghrib berhenti di Islamic Center nih, sebelah sini. Nah itu apakah boleh
karena yang namanya maghrib isya itu kan harus satu kesatuan dalam berjamaah. Nah, itu bolehkah kita di situ berjamaah maghrib terus langsung jamak sholat isya? Sama. Ya, sementara Islamic Center pergi sak kecamatan tuh. Satu. Bisa sak kecamatan mau Enggak. Bukan. Bukan. Sawah. Bukan, tapi ini menurut kulo itu cedera lah. Begini, kemarin sudah saya sampaikan ya, kemarin. Contoh panjenengan berangkat memiliki sangat jam gangsal sonten. Seret nyampe Bogor setengah 6. Bungurase. Maka di Bungurase panjenengan menjamak takdim maghrib langsung isya. Niku mboten napa-napa. Walaupun jarak antara Duku Pakis teng Bungurase itu masih belum marhalatain, tidak jadi masalah. Sing penting panjenengan setelah menjamak itu tidak ada niatan untuk kembali, untuk pulang. Anda panjenengan balik dengan sendirinya batal. Ya, karena boleh menjamak dan mengqashar itu diantaranya adalah musafir. Nah, panjenengan musafir, syaratnya tidak boleh kembali. Tapi ini menurut kulo Islamic Center kecederan lah. Boleh sih rada ada titik lah, walaupun bukan beda kecamatan tapi kecederan. Kalau saya kemarin kan menyampaikan ngampel nang Mayoran nanti lumayan, saya dulu begitu. Jadi awak diri bis biasanya mampir dan Mayoran, biasanya di mana tuh di kantor pos itu melapis sedap ke Mayoran. Setelah itu baru langsung. Nah, Kemayoran ngampel ya masih lumayan Pak. Tapi ini Islamic Center dan cari tempat yang lain lah, sirot atau didik. Nah, ini buat apa-apa ya. Jadi boleh asalkan tidak kembali ke rumah lagi. Ini jawaban kalau sama. Satu lagi. Ini kan niatnya itu kan jalan-jalan ya. Niatnya jalan-jalan. Kalau dari sisi syarat itu kan tidak boleh kalau jalan-jalan. Nah, apakah kalau kita meniatkan dengan tadabbur alam, apakah itu bukan termasuk manipulasi niat? Manipulasi. Artinya dalam diri kita itu bahwa ya kita jalan-jalan, bukan untuk tadabbur alam. Lah makanya ya memang panjenengan Pak beda jalan-jalan ya, jalan-jalan murni dengan jalan-jalan yang ada tadabbur alamnya itu memang beda. Nyel, jalan-jalan nyel ya mungkin panjenengan katakan wis nyel ya nang villa ya wis nang villa tok ya, berbeda ketika panjenengan iki villa kayak gini ya mangke teng di gunung pundi teng pantai pundi dengan niat tadabbur alam. Lah niku mboten apa. Jadi diniat dan memang betul-betul Pak diniati ya dalam rangka sekali lagi mempertebal keimanan supaya bisa mempertebal keimanan. Dan betul-betul memang tadabbur. Betul-betul. Nah ini buatan apa? Sambut. Nah tamu ini malah pakai dirinci Pak. Sampai-sampai loh ya. Ini jadi dibagi kali ulama yang dimaksud bepergian maksiat itu yang bagaimana ya. Ada kalanya orang awal ketika dia bepergian ya itu tidak niat maksiat ya. Atau awal niat maksiat lah katakan asyik bisa Pak, awal bepergian dia niat maksiat ya. Maka kalau seperti inilah ya juzul al-qasr, maka tidak boleh mengqashar. Awal sudah niat maksiat
Ada lagi asin fis safar, dia bermaksiat di tengah-tengah. Maksudnya apa? Ya, asalnya itu dia tidak niat maksiat. Ternyata di tengah-tengah perjalanan dia aso fi amnai, dia melakukan kemaksiatan. Hukumnya bagaimana? Ya juzul qasr, boleh mengqasr, masih boleh. Nah, nanti panjenengan waktu istilahnya tidak ada niat maksiat, namun healing mawon, ya. Pokoknya ngilangno stres kejenuhan. Oke, saat ini lah kata Pak, nonton itu. Ya, atau raker nang sekolahan, terus bosen. kolek tempat-tempat gerak yang lain. Betul apa no? Ya, tidak jadi masalah. Nah, niku mengkosor, menjamak boleh. Nah, ingat. Jadi yang tidak diperbolehkan itu adalah ketika awal sudah niat maksiat. Oke, tapi ini awalnya dia tidak maksiat, hanya mungkin tergelincir. Oke, pertengahan jalan tergelincir. Setelah itu dia insaf bertobat. Nah, ini gue buat nopo-nopo mengkosong sholat tidak apa-apa. Oke, sambut ini jawabannya Pak. Bon, dilanjut balik. Ya, jadi yang kelima, yakin sholat yang pertama itu sah, nggak batal. Baru dia diperbolehkan melanjutkan sholat yang kedua, jamaah takdim. Terus yang keenam, dawamul udri ila tamamil ihram bidaniyah. Yang keenam ini adalah perjalanannya atau udur atau musafirnya itu terus berlangsung sampai sempurnanya dia bertakbir ihram yang kedua. Contohnya kan Pak, setelah sholat maghrib, mantul itu panjenengan langsung lanjut sholat isya. Terus kapan-kapan mau langsung isya. Landelala panjenengan setelah takbir yang kedua sholat isya ini ngomong Allahu Akbar, posisi panjenengan ya sudah nyampe rumah, atau mungkin ya walaupun nggak nyampe, posisinya itu sebagai orang mukim ya, sudah tidak musafir lagi. Nah, maka kalau seperti itu masih diperbolehkan. Walaupun nanti rokaat sholat yang kedua, rokaat pertama keduanya sudah nyampe sini, ini betul betul. Terus kapan ini panjenengan, nite pesawat contoh pesawat tapi gantian bandara. Sholat pertamanya jamaah takdim, sholat pertamanya panjenengan masih musafir. Sholat keduanya takbiratul ihram, setelah masuk baru panjenengan nyampe. Nah, kalau sudah nyampe kan berarti sebelum sudah terputus, karena sudah bukan musafir lagi. Nyampe rumah maksudnya. Lah ini gue batal apa? Selagi takbir yang pertama itu panjenengan tasik musafir. Ada. Jadi ukurannya takbir yang pertama, sholat yang kedua. Nah, ini gue tasik udur, tasik musafir. Nek falawin koto asafaru lagi. Andaikan pepergiannya itu terputus sudah, maksudnya statusnya sudah bukan musafir lagi, ya pada rakaat pada sholat yang kedua, fala yajuzu lahu jam', maka tidak boleh sholat jamak. Bal tetapi yusolli tsaniyah fi waqtiha, dia harus sholat yang kedua pada waktunya. Akhirnya jamak takdim yang pertama itu ya wis jamak takdim menjadi sholat zuhur dok, asar itu sholat sesuai dengan waktunya. Intinya begini pokoknya, sholat pertama dan kedua posisinya statusnya masih musafir pun ketemu. Masih musafir. Andaikan sholat pertama panjenengan musafir,
setelah itu badai sholat kedua kok status musafir sudah habis, sudah terputus, wis nyampe griya katanya, maka sholat yang kedua tadi tidak boleh disama, harus sholat sesuai dengan waktunya. Dan pun kata-kata ini. Terus yang ketujuh, al-ilmu bijawazil jam'i. Syarat diperbolehkan jamak takdim itu adalah dia mengetahui ya diperbolehkannya jamak. Oleh melok-melokan saja nih, nah, kecuali ya, ada yang pimpinannya sedikit tak dulu sholat ngandani ya. Nah, itu jadi harus tahu diperbolehkannya sholat jamak. Ya, seperti apa kemarin diperbolehkannya sholat jamak ya, syarat-syaratnya ya, di antara ini makalatain ya, pepergiannya harus mencapai 2 makalah di antara. Nah, berarti syarat 7 ini sudah kalau panjang menyemerapi ya. Pertama harus sholat yang pertama urut, maksudnya yang kedua niat jamak ya di pertengahan sholat atau di awal takbiratul ihram. Yang nomor 3 harus masih ada waktu yang pertama ya, masih ada waktu yang pertama. Yang kedua mualaf langsung mantun sholat zuhur langsung asar, nanti masuk isya. Yang kelima yakin sholat yang pertama sah tidak batal. Yang keenam sholat yang pertama dan yang kedua itu harus statusnya masih musafir. Sing kepitu mengetahui diperbolehkannya jamak. Bud, ada pertanyaan? Nggih, monggo. Kalau ada hubungan yang besar, apakah boleh memang tadi seperti mantai dan dinikahkan sebelum sampai hasil itu boleh dimakan? Nggih. Nyetan. Acara mantenan biasanya dirias. Yeah. Terias ini biasanya ya nek mantun maghrib mboten apa-apa, isya kan rada terhubungi sehingga dia sholat isya katakan bisa resepsi dan jadi masalah ya. Cuman kadang-kadang Pak rias nih kadang-kadang lebih Maria harus dirias ini apa betul mobil-mobil gedung yang istimewa ya. Nah, nek teng mriki mawon nek teng kampung riasnya gini, betul rasa teng kampung Nggih. betul rasa ya. Sehingga kalau habis asar otomatis kan maghrib pada sholat ya apa mesti riasan pengen, kecuali sebelum dirias kudu dhisik ya. Nah, kudu dhisik mandi dulu saat sholat, kecuali ya tapi ya rada ribet. Nah kalau tidak bisa untuk sadar bagaimana hukumnya, apakah diperbolehkan bagi suami istri ini jamak takhir ya, jamak takhir jadi maghribnya dikerjakan di waktu isya. Jawabannya Pak ya, nek menurut ulama sing kuat nggih niku tetap mboten ansah, tetap tidak diperbolehkan. Tapi kalau tapi nek panjenengan kepingin derek imam seperti Imam Kofal itu Pak nggih rada gampang nggih. Nah kalau Imam Kofal berpendapat boleh menjamak takhir. Alasannya apa? Satu, karena memang masyakoh repot. Yang kedua, jenenge resepsi kematian itu bukan acara rutin, tapi seumur hidup sekali. Kecuali sing kawin mungkin. Nah, idealnya kan seumur hidup sekali. Kita mau apa? Nah, Imam Kofal berpendapat seperti itu. Mergoka bukan acara ya lanang tahunan, paling tidak yang bisa tok nih. Nah, beliau berpendapat boleh menjamak takhir. Banyak
ngomong kerso nek memang kepingin mengikuti pendapat Imam Qofaki mboten apa-apa saya dipertanggungjawabkan ya, karena itu tadi memang masyarakat terus tidak pernah kita lakukan kecuali hanya acara-acara kados ngene mau resepsi ini. Bagi laki-laki nek memang jasa satu katakannya paesane kan lebih ribet sing istri potong-potong nomor pakaian daerah kecuali kalau memang seperti itu nek jasa satu ya guys penting sholat jasa satu mau tapi ini diwias kata semua tadi betul apa pakai jamaah ambil bujuni betul apa ya jamaah takhir plus jamaah kali itu sambung. Nah ini yang diperbolehkan kamu dan sing dirias tok. Adapun tamu nih ya atau mungkin yang lain-lainnya ya. Kecuali kalau yang pagar apa jadi dirias mau apa gimana ya. Yes, pokoknya ini ada beberapa pendapat sing paling ringan ya boleh. Ini jawaban pulau. Ya, sampun aneh lain. Ya, jadi nek udur itu memang repot, Pak. Seperti ini aku tadi. Lebih-lebih ya terkait dengan nyawa. Dokter spesialis operasi ini pas. Ya, katakan jam 5 sore operasi. Ya mau sampai di 3 sholat jari sih dioperasi gak mari-mari. Nah ini ujian ini masa kok boleh buat apa-apa katakan operasi ini sampai jam 2 buat apa-apa kondisi-kondisi seperti ini diperbolehkan tapi Pak Kulino sering operasi kayak ngoten ya bukan jamak tapi kodok untuk makrifat kodok ya nah, ini buatan apa kok karena urusannya masih dengan nyawa kurang berapa menit? 3. Falau sholat duhro wal asr, andaikan dia jamak takdim, ya sholat duhur asar di jamak takdim, maghrib isya jamak takdim, ya setelah sholat huma aqoma, ya kemudian dia menjadi orang mukim, ya pada waktu yang pertama ini, ya sebelum masuk waktu yang kedua. Fala yajibu alaihi i'adatu shalah, maka tidak wajib mengulang sholat yang kedua pada waktunya. Ya. Jadi yang saya sampaikan tadi panjenengan posisi pulang. Nek pertanyaan panjenengan kan berangkatnya ini posisi pulang. Set posisi pulang katakan nyampe Bogorase maghrib. Setelah itu panjenengan ya jamak takdim maghrib isya. Sak mantune jamak takdim wajib. Nyampe di rumah katakan nih jam 6 lebih 20 jam 6 lebih 20 ya, maka nanti isaknya walaupun panjenengan sudah mungkin sudah nyampe rumah isak gak usah sholat mandi. Kenapa? Karena sudah kita jamak takdim di umur niku. Nanti fala yajib alaihi, maka gak wajib i'adatu sholat, mengulangi sholat lagi ya fi waktu akhirnya pada waktu yang kedua misalnya tidak usah walaupun panjenengan sudah mungkin nyampe statusnya sudah bukan musa mau tenang nanti ya sambut kami ini tasik syarat jamak takdim ya insyaallah teman-teman kita lanjutkan syuruhu jam'i takhir, syarat-syaratnya jamak takhir. Pun di mau makin lanjut jamak sakit berkororo jamak
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.